Di tengah kehampaan yang tak berujung di antara galaksi-galaksi, angkasa adalah sang penjaga. Ketika sebuah entitas bayangan yang melahap bintang-bintang muncul, sebuah jurang hidup yang mengancam untuk menelan seluruh nebula, angkasa tidak gentar. Dia melayang menghadapinya, seorang pria botak dengan kostum kuning putih yang mencolok, wajahnya topeng ketenangan yang kosong. Dia adalah satu-satunya pertahanan, pria yang siap menghadapi musuh yang kuat. Angkasa tidak membuang waktu. Tanpa sepatah kata pun dia melepaskan kekuatannya. Pukulan kosmik. Kepalan tangannya meledak dalam cahaya yang menyilaukan, sebuah supernova mini yang melesat maju dan menelan monster bayangan itu seluruhnya. Tidak ada ledakan, hanya kilatan cahaya putih yang cemerlang dan kemudian keheningan. Musuh itu lenyap. Kembali ke tempat perlindungannya, sebuah stasiun asteroid yang sunyi, angkasa tidak merayakan kemenangannya. Dia mendekati peta bintang holografik yang besar. Matanya menyapu hamparan bintang sampai dia menemukan apa yang dia takuti. Sebuah konstelasi yang familiar, rasi biduk sang pemana, telah hilang, digantikan oleh sepetak kegelapan yang kosong. Setiap pukulan memiliki harga. Beberapa siklus kemudian, ancaman lain muncul. Kali ini makhluk yang terbuat dari suara murni, yang jeritanya tanpa suara dapat menghancurkan planet menjadi debu. Angkasa menghadapinya dengan pukulan kosmik lainnya, membungkam ancaman itu dalam sekejap cahaya. Di tempat perlindungannya, dia tidak memeriksa peta bintang. Sebaliknya, dia mengakses arsip universal, sebuah perpustakaan dari semua pengetahuan. Dia mencari kata, musik. Hasilnya kembali dengan dingin, istilah tidak ditemukan. Konsep harmoni telah dihapus dari alam semesta. Keheningan yang dia rasakan sekarang lebih dalam, lebih kosong daripada ruang hampa itu sendiri. Kebenaran yang mengerikan itu menghantamnya. Pukulannya tidak hanya menghancurkan ancaman, mereka menghapus konsep keindahan yang berlawanan dari keberadaan. Pemakan bintang itu menghapus konstelasi, simbol harapan. Jeritan sonik itu menghapus musik. Dia adalah seorang pahlawan yang membuat alam semesta lebih aman, tetapi juga lebih hampa. Entitas berikutnya yang muncul tidaklah mengerikan. Itu adalah bentuk cahaya yang berkelip-kelip dan lembut, perwujudan kehangatan dan kasih sayang. Itu tidak menghancurkan, itu hanya ada. Tapi kehadirannya yang murni menyebabkan struktur realitas terkoyak. Angkasa tahu apa yang diwakilinya, itu adalah perwujudan dari cinta. Dia memahami pilihan yang mustahil itu. Untuk menyelamatkan struktur fisik alam semesta, dia harus memukul makhluk ini dan menghapus konsep cinta dari semua keberadaan. Untuk pertama kalinya, sesuatu berkedip di wajahnya yang datar. Sebuah air mata soliter keluar dari matanya, langsung membeku menjadi kristal kecil di dinginnya ruang angkasa. Makhluk cahaya itu menyentuh pipinya. Rasanya seperti kenangan akan kehangatan yang terlupakan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Targetnya bukanlah entitas itu. Targetnya adalah sumber kekuatannya sendiri. Cukup, bisiknya ke kehampaan. Dia tidak memukul ke depan, dia memutar tinjunya ke dalam, ke arah jantungnya sendiri. Tidak ada ledakan, hanya kilatan cahaya putih yang sunyi dan cemerlang yang memancar dari dalam dirinya. Tidak menghancurkan tetapi menguraikan dirinya dari jalinan realitas. Dia memudar. Di seberang alam semesta, bintang-bintang dari rasi biduk sang pemana yang telah lama hilang perlahan-lahan mulai berkelip kembali. Dia telah dilupakan, tetapi tindakannya yang terakhir telah memulihkan apa yang telah hilang. Nirmala, bangun. Suara lembut itu menarik Nirmala dari jurang mimpi yang gelap. Ia membuka mata dan melihat wajah sahabatnya, Arman, yang menatapnya dengan cemas. "Kamu teriak-teriak lagi," kata Arman. Nirmala duduk, jantungnya masih berdebar kencang. Bayangan pukulan yang menghancurkan galaksi masih terasa nyata. Hanya mimpi buruk, bisiknya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Mereka berjalan menuju sekolah di bawah langit Zun yang cerah. Kota itu damai, dipenuhi gedung-gedung modern yang menyatu dengan taman hijau. "Lupakan mimpi itu," kata Arman. Mencoba menghiburnya, "Lihat, semuanya baik-baik saja. Kita akan terlambat kalau kamu terus melamun." Nirmala tersenyum tipis,
mencoba mempercayai kata-kata sahabatnya. Di gerbang sekolah, 3 teman mereka sudah menunggu. Ada Bima, si jenius teknologi yang tak pernah lepas dari tabletnya. Dan Rini, seniman yang selalu membawa buku sketsa. Kalian berdua ini selalu saja hampir terlambat, sapa Rini sambil tersenyum. Chandra, si atletis yang penuh semangat, menepuk punggung Arman dengan keras. Siap untuk pelajaran olahraga nanti, Man. Aku tidak akan memberimu ampun. Candanya, kelima sahabat itu tertawa bersama. Untuk sesaat, Nirmala merasa konyol telah begitu takut pada sebuah mimpi. Ini adalah dunianya, dunia yang nyata dan aman. Saat istirahat, Bima mengerutkan kening ke arah tabletnya. Aneh, gumamnya, ada lonjakan energi yang tidak biasa di seluruh kota. Polanya tidak kukenali. Nirmala yang duduk di sebelahnya merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Energi apa? Tanyanya pelan. Lihat, seru Rini tiba-tiba. Bukan pada buku sketsanya, tapi ke langit. Jari telunjuknya menunjuk ke atas. Chandra yang sedang meregangkan badan ikut mendongak. Warna langitnya aneh, kata Chandra, menyipitkan matanya. Mereka semua menatap ke atas. Di birunya langit yang sempurna, sebuah garis tipis dan berkilauan muncul. Seolah-olah angkasa itu sendiri terbuat dari kaca dan mulai retak. Garis itu tidak besar, tetapi keberadaannya terasa salah dan mengancam. Nirmala dan Arman saling berpandangan. Ketakutan yang sama tercermin di mata mereka. Retakan itu perlahan melebar. Dengungan rendah yang nyaris tak terdengar mulai memenuhi udara. Di jalan-jalan Zun, orang-orang mulai berhenti. Aktivitas kota yang ramai perlahan melambat saat satu persatu warga menunjuk ke anomali yang mengerikan di atas kepala mereka. Nirmala mencengkeram lengan Arman erat-erat. Tubuhnya gemetar. Arman, bisiknya dengan suara bergetar. Ini seperti dalam mimpiku. Ini awalnya. Wajah Arman menjadi pucat. Mimpi buruk itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah sebuah peringatan. Arman mengalihkan pandangannya dari wajah Nirmala yang ketakutan keretakan yang terus tumbuh. Dengungan itu semakin keras. Ia mengepalkan tangannya di sisinya, bukan karena marah, tetapi karena sebuah keputusan. Kehidupan santainya sebagai murid sekolah telah berakhir. Perjalanan yang ia lihat dalam mimpi Nirmala dimulai.